Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Chronostoria, channel yang akan membahas tentang apa saja yang ingin Aing bahas. Lalu, apa pembahasan kita kali ini? Kowe rasah kakean cangkem tak platok ndasmu we. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan membahas tentang awal berdirinya kerajaan Roma serta mengenal 7 raja legendaris dari kerajaan Roma. Tapi sebelum itu, mari intro dulu. Sejarah kerajaan Roma bermula sejak pendirian kota tersebut sekitar tahun 753 sebelum Masehi dan berakhir setelah penggulingan kekuasaan para raja dan pendirian republik pada tahun 509 Masehi. Kerajaan Roma didirikan oleh kakak adik legendaris yaitu Romulus dan Remus, anak dari Rhea dan Mars. Rhea adalah anak dari Raja Alba Longa yang bernama Numitor. Numitor ini digulingkan oleh adiknya sendiri yang bernama Amulius. Karena takut anak dari Raja Numitor akan menggulingkan kekuasaannya, maka Amulius memerintahkan pasukannya untuk mengeksekusi putra-putra dari Rhea. Namun pasukan tersebut malah iba dan tidak membunuh putra-putra Rhea dan malah menghanyutkannya ke sungai Tiber. Kedua anak Rhea tersebut terdampar di tepi sungai Tiber, lalu ditemukan oleh serigala betina yang menyusui mereka hingga beberapa waktu sampai mereka akhirnya diasuh oleh seorang petani bernama Faustolo. Kelak serigala ini akan menjadi lambang kota Roma sampai saat ini. Singkat cerita, kakak beradik tersebut mengetahui jati diri mereka adalah sebagai keturunan dari Raja Numitor. Kakak beradik tersebut lalu membantu Raja Numitor untuk kembali bertahta dengan cara membunuh Amilius. Setelah membantu kakeknya merebut tahtanya kembali, kedua kakak adik tersebut meminta izin kepada kakeknya untuk membangun kota baru di Bukit Palatin. Namun bukannya bekerja sama, kedua kakak adik tersebut malah berperang satu sama lain. Romulus akhirnya keluar sebagai pemenang dalam peperangan tersebut. Lalu ia menjadi raja pertama dari kota yang baru ia bangun. Kota itu ia namai berdasarkan namanya sendiri, yaitu Roma. Lalu dari sinilah sejarah kerajaan Roma dimulai. Setelah mendirikan Roma, Romulus mengizinkan semua laki-laki, baik manusia bebas ataupun budak, untuk datang dan menjadi warga Roma. Dan yang membagongkannya lagi, untuk menyediakan istri bagi warganya, Romulus menculik wanita-wanita kaum Sabin sehingga kerajaan Sabin memerangi Roma. Ya iyalah, wanita negeri orang lu comot baik. Lalu wanita-wanita tersebut akhirnya menjadi negosiator agar kerajaan Sabin mau berdamai dengan kerajaan Roma. Setelah kematian Romulus terjadi masa interregnum atau kekosongan kekuasaan selama setahun. Dan
Setelah setahun berlalu, Senat kemudian memilih Numa Pompilius untuk menjadi Raja Roma. Numa Pompilius adalah raja yang bijak dan baik hati. Dia membawa Roma menuju kejayaan awal, dan reformasi yang paling terkenal darinya adalah menambah bulan dalam jumlah kalender Masehi menjadi 12 bulan. Karena sebelumnya jumlah bulan dalam kalender Masehi hanya berjumlah 10 bulan. Berapa lama kita diberi waktu? Berbeda dari raja sebelumnya, Tullus Hostilius adalah raja yang lebih suka berperang dibanding mengurusi masalah keagamaan dan rakyatnya. Bahkan dikatakan ia adalah raja yang tidak percaya sama sekali dengan agama. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Karena hal inilah, menurut legenda di akhir hidupnya ia terkena azab dengan cara disambar petir. Itu pertama dia stun saya. Dia stun, saya diam, tidak bisa berbuat apa-apa, termenung, tiba-tiba dia kasih ulti. Terus, sirna, selesai, ending, indalillahi, mati. Setelah Tullus Hostilius disambar petir, Senat Roma memilih cucu Numa Pompilius yaitu Ansus Marcius sebagai Raja Roma. Seperti kakeknya, Ansus Marcius adalah raja yang bijaksana dan baik hati. Ia memelihara perdamaian kerajaan Roma dengan tetangga-tetangga sekitarnya. Lucius Tarquinius Priscus, alah ribet amat dah namanya, adalah raja kelima Roma yang menggantikan Marcus Ancillus. Dikatakan dalam legenda, saat ia berkendara dengan kereta kuda, mahkotanya dicaplok burung elang lalu dikembalikan lagi oleh burung itu ke kepalanya. Kelak burung elang itu menjadi lambang tentara atau legion Roma. Lucius Tarquinius Priscus juga membangun Circus Maximus dan mengenalkan olahraga balap kuda serta tinju kepada rakyat Roma. Naas di akhir hidupnya ia dibunuh oleh anak kandung dari raja sebelumnya, yaitu Marcus Ancillus. Servus Tullius menggantikan Tarquinius Priscus menjadi raja Roma ke-6. Hal-hal yang dilakukannya semasa menjabat adalah melakukan sensus penduduk, lalu membangun kuil untuk Dewi Diana, dan juga membangun tembok besar yang mengelilingi 7 bukit Roma. Setelah memerintah selama 44 tahun, Servius Tullius dibunuh oleh putrinya sendiri atas bujukan menantunya, yaitu Tarquinius Superbus, yang akan menggantikannya menjadi raja ke-7 Roma. Ini raja paling ngehe dalam sejarah kerajaan Roma. Dia adalah raja yang menghakimi rakyatnya sendiri tanpa penasehat sama sekali, dan dalam satu kesempatan anaknya malah memperkosa salah satu putri dari bangsawan kerajaan Roma. Kelakuan-kelakuan yang ngehe inilah akhirnya yang membuat rakyat Roma resah. Sangat meresahkan. Berawal dari kasus pemerkosaan ini, korban perkosaan yang bernama Lucretia akhirnya melaporkan kasusnya kepada hakim di Roma. Namun bukannya ditanggapi, para hakim malah berdebat apakah mereka bisa menuntut anak dari
Raja Superbus atau tidak. Frustrasi akan keadaan tersebut, Lucretia memutuskan untuk bunuh diri di hadapan rakyat Roma. Walah, kok mirip ya kasusnya kayak negara kita. Rakyat Roma yang sudah jengah dengan kelakuan keluarga raja akhirnya memberontak kepada raja di bawah komando Lucius Junius Brutus. Ya, sebenarnya masih ada lagi satu raja di kota Roma yang sangat dicintai oleh rakyat Roma. Raja tersebut adalah Quando si dice il capitano Francesco! 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 Alhamdulillah, akhirnya kelar juga dah pembahasan kali ini. Oh ya, buat kalian yang tanya, loh Julius Caesar sama Kaisar Agustus mana cuy, kok kagak ada? Wits, bukan gitu konsepnya Santoso. Julius Caesar menjadi pemimpin Roma ketika Roma berbentuk republik, sedangkan Kaisar Agustus menjadi pemimpin ketika Roma berbentuk kekaisaran. Udah ya, dari sini udah paham ya. Mungkin kita akan membahas bentuk-bentuk negara Roma ini lain kali. Akhir kata, saya wassalamualaikum bro. Atas nama ya.